Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk pada bagian terakhir, part ketiga. Mudah-mudahan bisa kita buat dengan lebih simpel dan mudah dipahami ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pada poin nomor 3 tentang analisis laporan keuangan dan mengenai komponen dan susunan laporan laba rugi. Laba rugi komprehensif kita lihat pada laporan keuangan Bank BCA. Jadi, saya sudah lampirkan laporan keuangan Bank BCA, dan kita akan beralih ke sana untuk melihat praktikum lebih jauh tentang laporan keuangan yang dibentuk. Jadi, kalau kita melihat daftar isi laporan keuangan ini, laporan keuangan BCA tahun 2020, saya ke atas ya, Beyond Uncertainties, melawan ketidakpastian, managing the next normal. Keren kan? Keren banget BCA. Nah, memang orang terkaya di Indonesia saat ini nomor 1, owner, pemilik BCA, biasa. Good. Oke, sekarang kita lihat di daftar isinya, ada begitu banyak sekali informasi yang bisa kita lihat. Profil perusahaan, kemudian analisis laporan keuangan. Nah, ini analisis laporan keuangan itu di sini. Nanti teman-teman kalau ingin melihat bentuk analisisnya di sini. Sedangkan laporan keuangannya paling bawah di sini. Halaman 551. Gitu. Sekarang saya ingin membuka page tentang analisis laporan keuangan. Ini neraca atau disebut dengan laporan posisi keuangan. Seperti ini laporan posisi keuangannya. Dia menampilkan beberapa tahun. Jadi gini, saya sampaikan bahwa dalam laporan keuangan kita tidak bisa menganalisis apabila hanya menyajikan 1 tahun laporan keuangan. Kita harus menyajikan dalam bentuk beberapa tahun. Tujuannya apa? Untuk bisa melihat analisis tren. Apakah trennya naik, menurun. Analisis itu ada juga istilah itu YOY, year on year. Tujuannya itu melihat di tahun pencapaian tahun 2020 dengan 2019 seperti apa. Year on year dengan 2019 dan 2018 seperti apa. Seperti itu dan seterusnya. Kemudian kalau kita analisis dengan di tahun yang sama, itu bisa analisis rasio gitu kan. Tapi kalau kita analisisnya dengan tahun yang berbeda, itu nanti berbeda lagi. Jadi ada 2 versi dalam analisis laporan keuangan. Ini sini ya. Analisis laporan keuangan. Ada versi analisis secara vertikal dan analisis secara horizontal. Malah nggak nampak ya. Iya. Oke. Mudah-mudahan tetap ini ya bisa dilihat ya. Kalau analisis secara vertikal berarti analisisnya atas ke bawah. Berarti itu kita sedang membuka laporan neraca dalam komponen aset. Kita melihat untuk liabilities misalnya. Kita melihat aset tetapnya dikurangi atau dibagi dengan hutangnya menjadi bagaimana mengukur liabilitas perusahaan, bagaimana dia kemampuannya mengukur kemampuan membayar hutang jangka pendek. Nah, kalau kita bicara tentang analisis horizontal, berarti kita tuh analisis tuh ini lintas tahun. Pokoknya kalau konsep dasarnya vertikal atas ke bawah, horizontal menyamping. Dengan menyajikan beberapa tahun yang berbeda seperti ini, maka kita bisa melakukan analisis secara
horizontal seperti itu. Oke, itu konsep yang mudah dipahami ya, contoh yang sederhana. Nah, inilah fungsi dari kita sebagai akuntan dalam melakukan analisis laporan keuangan. Disajikan angka seperti ini, kita lakukan yang namanya analisis berupa interpretasi atas angka-angka yang muncul. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah karena kita menginterpretasikan seperti yang pernah Bapak ceritakan. Ternyata setelah dilihat kemampuan likuiditasnya tinggi, tapi kebanyakan komponen dalam aktiva tetapnya adalah persediaan. Itu bisa menjadi masalah karena ketika persediaan yang terlalu banyak sedangkan kasnya sedikit, itu juga menjadi masalah saat membutuhkan cash dalam waktu yang cepat. Kita memerlukan waktu untuk menjual persediaan kita, belum lagi resiko ketika persediaan itu mengalami kerusakan, tidak laku, kemudian ada yang kurang, dan seterusnya. Ini contoh bentuk uraian analisa laporan keuangan yang telah disajikan oleh Bank BCA. Menurut saya ini sangat bagus. Kita mengambil contoh dari yang terbaik sebagai gambaran kita agar kita menjadi orang yang terbaik juga seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang laporan laba rugi, fokus kita ke laba rugi hari ini, halaman berapa laba rugi? Di bawah sebentar. Saya sudah lihat. Sebentar ya. Nah, ini dia. Laba rugi. Simpel aja isinya. Simpel banget. Nah, ternyata ada laporan laba rugi komprehensif. Ini cukup menarik sih, beneran. Karena ini adalah bentuk advance-nya untuk laporan laba rugi setelah IFRS. Ini bentuknya. Sekarang kita coba ke laporan laba ruginya sendiri. Laporan keuangannya di halaman 556 ya. Oke. Jadi nanti yang analisis silakan dibaca. Sekarang kita lihat ke ini dia. Ini tidak ada perbedaan, sama semuanya. Cuma susunannya dari neraca dulu, setelah neraca atau laporan hasil keuangan. Lanjut ke laporan laba rugi. Ini laporan laba ruginya. Dari sisi pendapatan dikurangi beban-beban, memperolehlah pendapatan bersih dan pendapatan operasional lainnya, beban operasional lainnya. Jadi dengan melihat ini, melihat komponen ini, harapan Bapak teman-teman dapat gambaran secara langsung mengenai komponen-komponen dalam laporan laba rugi. Tapi juga teman-teman harus pahami bahwa berbeda segmen bisnis, berbeda juga laporan keuangannya, berbeda juga akunnya. Seperti sekarang saat kita bahas ini adalah segmented untuk perbankan. Maka saat kita membicarakan segmennya terkait perusahaan industri, manufacture, misalnya pabrik dari Mayora, PT Mayora, dan lain sebagainya, itu komponennya akan berbeda. Tapi yang konsep framework ingin Bapak sampaikan bahwa kita harus mengetahui bahwa sesungguhnya seperti ini. Ada pendapatan, dikurangi beban. Kemudian dalam konteks ini BCA memberikan susunan laporan keuangannya dalam laporan laba rugi, ada pendapatan operasional lain dan beban operasional lainnya. Seperti itu. Dikurangi sebelum pajak, diberikan pajak, kemudian apa-apa bersih, kemudian baru dimasukkan komponen penghasilan komprehensif lain. Jadi ini merupakan bagian yang tidak lepas muncul warnanya nggak jelas, muncul warna hitam deh, biru. Oke. Muncul sebab IFRS. Dulu sebelum IFRS belum ada tuh istilahnya penghasilan komprehensif lain karena memang benar ternyata setelah diperhatikan ada beberapa akun yang benar itu menjadi sumber penghasilan tapi tidak dicatatkan.
Jadi dengan adanya seperti ini, maka hal-hal tersebut dapat terakomodir dalam pencatatan laporan keuangan. Ini laporan laba ruginya sampai nyambung ke sini. Dan pada akhirnya laba tadi, seperti Bapak sampaikan tadi, bahwa akan bisa ya, ini termasuk bagian manajemen labanya, bahwa labanya akan didistribusikan untuk pembagian dividen. Apa lupa di kelas ini nih lain ya, kemarin kita ngebahas tentang perbandingan antara Bank BCA dan Bank BRI. Tapi yang jelas dengan melihat hal ini kita dapat mengetahui bahwa untuk bank sebesar Bank BCA dengan kualitas yang begitu bagus manajemennya, ternyata laporan keuangan yang dibuat tuh memang benar-benar kompleks dan keren. Kita sebagai analis laporan keuangan dan dalam konteks juga sebagai mahasiswa yang mempelajari mata kuliah analisa laporan keuangan, output akhir yang akan kita buat adalah seperti ini. Bentuk yang terakhir yang akan kita buat adalah seperti ini. Kita mengelola tidak hanya sekedar mengelola laporan keuangan, tapi kita juga harus bisa memberikan deskripsi, interpretasi, dan seterusnya. Nah, catatan ini dan Bapak yakin teman-teman pasti sudah tahu karena kita sudah belajar kan. Ini catatan ini adalah catatan yang akan muncul sebagai keterangan terkait sumber angka ini dapat dari mana. Dan dicatatnya dari kita membacanya ketika dari membaca CALK, catatan laporan keuangan. Dia cukup sampai di sini. Setelah laba rugi, lanjut lagi ke perubahan modal, kemudian cash flow, arus kas, dan yang terakhir adalah CALK. Nanti teman-teman silakan baca. Untuk hari ini tugas kita hanya membaca buku, e-book, kemudian membaca dan analisis sedikit tentang laporan keuangan yang ini yang disajikan. Kemudian Bapak tunjukkan juga terkait tugas kita hari ini, tugas 3. Belum ada respon, betul. Ini dia tugasnya tentang melakukan review dari buku Rich Dad and Poor Dad lesson 1. Silakan ditulis. Kemudian silakan teman-teman yang kedua deskripsikan kondisi keuangan sekalian, teman-teman, apakah sebagai employee, self-employee, bisnis ataukah investor. Kemudian ceritakan menurut perspektif teman-teman itu seperti apa tentang hal tersebut. Kemudian tugas yang ketiga, tuliskan fungsi laporan laba rugi bagi manajemen, investor, kreditor, petugas pajak, dan karyawan. Jadi ada 5 pihak yang harus didescribe-kan, digambarkan oleh rekan-rekan sekalian ya. Fungsinya bagi manajemen itu laporan laba rugi untuk apa, bagi investor itu untuk apa, dan seterusnya. Oke, mantap kan? Kemudian ini yang saya mau sampaikan bahwa laporan keuangan sudah kita lihat laporan keuangan Bank BCA yang banyak banget halamannya. Nah, jadi Bapak ingin teman-teman sampaikan nih beberapa poin penting yang ada di laporan keuangan Bank BCA tersebut. Seperti Bapak sampaikan ada memang komponen laporan keuangannya sendiri, kemudian profil perusahaan, di antaranya ya, ada juga analisis tentang rasio keuangan misalnya, analisis tentang kondisi ekonomi saat ini, semua dituliskan dan dijabarkan oleh teman-teman sekalian. Yang terakhir, feedback. Oke, mungkin itu video yang Bapak sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika videonya cukup panjang. Silakan dikerjakan pelan-pelan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa berkah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.